Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi, SPD Award dari TK Negeri Pemina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Pada video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan supervisi akademik yang terdiri dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Jumrawati, SPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut kegiatan pra-observasi saya dengan rekan saya, Ibu Jumrawati, SPDI. Selamat pagi Bu Jumra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Salsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Jumra sibuk ya? Alhamdulillah hari ini lagi tidak sibuk. Oh ya Bu Jumra, hari ini saya minta waktunya sebentar untuk melakukan pra-observasi ya. Di sini saya akan melakukan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya kepada Ibu Jumra bahwasanya saya akan melakukan supervisi di dalam kelas ya. Oke, baiklah. Jadi supervisi akademik ini Bu Jumra bertujuan untuk membantu Ibu Jumra nantinya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Bu Jumra di dalam mengajar nanti Bu ya. Jadi Bu Jumra supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Jumra nanti untuk meningkatkan kemampuan Ibu di dalam mengajar dan bagaimana menghadapi peserta didik di dalam kelas ya. Jadi Bu Jumra nanti bisa bercerita tentang apa yang dilakukan nanti terkait dengan kegiatan observasi nanti. Jadi santai saja Bu ya, santai saja. Jadi kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat sampai di mana kesiapan Ibu Jumra dalam melaksanakan pembelajaran esok hari yang akan dilakukan di tempat observasi atau dalam hal ini di kelasnya Bu Jumra. Mulai. Baiklah Bu Jumra, jadi yang ingin Ibu Jumra harapkan seperti apa setelah ini Bu? Terima kasih waktunya Bu Salsi. Jadi yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang, bertukar pendapat, saling bertukar pengalaman supaya nanti jika ada masalah saya bisa memperbaikinya dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Oh oke Bu, jadi yang Ibu Jumra harapkan adalah kita bisa bertukar informasi, bisa sharing. Jadi kita bisa bertukar pendapat terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan besok ya. Ya. Semoga saya bisa membantu ya Bu Jumra, dan semoga juga kita sama-sama bisa berbagi. Jadi kalau boleh tahu Bu Jumra nantinya akan mengambil materi apa Bu? Insya Allah besok saya akan mengambil materi dengan topik bunga yang indah. Jadi nanti saya akan memperkenalkan berbagai macam-macam bunga dan bagaimana cara untuk merawatnya. Oh iya Bu, jadi besok Ibu Jumra akan mengambil materi tentang bunga ya? Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang bisa diambil dari materi yang akan disampaikan nanti Bu pada saat observasi? Tujuan pembelajaran dalam tema ini yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan berbagai macam-macam ciptaan Allah, seperti menjelaskan dan memperlihatkan nanti macam-macam bunga sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerak fisik motorik kasar, halus dan taktil. Yang ketiga, anak mengenal bentuk dan pola seperti bentuk-bentuk bunga. Dan yang keempat, anak-anak mencoba membuat karya seni dengan menggunakan beragam teknik dan media menjadi semacam bentuk yang bervariasi
dengan bentuk bunga. Oke, itu tadi. Oh iya. Bagus Bu ya. Baiklah Bu Jumra, di sini tentu Bu Jumra akan menyiapkan ya. Tentunya akan ada persiapan nanti. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Bu Jumra sampai hari ini Bu? Yang sudah saya persiapkan, yang pertama itu saya merekam mobil ajar, KPD ataupun evaluasi. Oh ya, baiklah Bu Jumra ya, sudah lengkap sekali persiapannya Ibu Jumra sampai hari ini. Terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan besok ya Bu Jumra. Bu Jumra berarti sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran ya, modul ajar sama media-media yang akan digunakan nantinya pada saat observasi. Bagus sekali. Nah, Ibu Jumra terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan, bagaimana pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas Bu Jumra nanti pada saat observasi? Jadi pembelajaran yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran berfrekuensi, di mana saya melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan anak. Oh iya, bagus Bu Jumra ya. Bu Jumra menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Bagus sekali Bu Jumra. Nah, bagaimana cara kita nanti dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas Bu Jumra? Jadi begini Bu Samsi, sebelum saya akan memutarkan peserta didik berdasarkan minatnya. Jadi anak-anak nanti saya akan ajak ke halaman sekolah untuk praktik langsung menyiram tanaman dan untuk memperkenalkan kepada mereka bagaimana cara menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar kita seperti bunga. Bagus sekali Bu Jumra ya. Apa yang kita lakukan nanti di dalam kelas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, di dalam kelas juga nanti saya akan memperlihatkan video melalui LCD. Di situ akan dilihat secara langsung berbagai macam-macam bunga, berbagai macam bentuknya juga dan warnanya. Bagus sekali Bu Jumra ya. Apakah Bu Jumra nanti biasanya akan ada kendala kah? Seperti selama ini, apakah ada kendala yang dihadapi Bu Jumra dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Kendala di dalam kelas pasti ada, tapi kita sebagai seorang guru harus menjadi pengayom untuk anak-anak. Bagaimana caranya supaya anak itu tidak terlalu bosan dalam setiap pembelajaran yang kita berikan. Maka dari itu kita sebagai seorang guru harus menyiapkan media yang menarik untuk anak-anak supaya anak tidak bosan pada saat mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Bagus sekali Bu Jumra. Biasanya selama ini kendala yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada tidak kendala yang dihadapi selama ini? Ada Ibu Samsi. Salah satunya seperti ini, anak terkadang jenuh kalau kita memberikan itu saja pembelajarannya tiap hari. Makanya kita akan selalu setiap harinya memberikan pembelajaran yang berbeda dari hari kemarin. Contohnya permainan fisik motor dia kasar, kita harus rubah tiap hari. Dan kendala yang lain sepertinya biasa anak-anak kita tidak mau. Contoh, kita akan memberikan mewarnai bunga dengan menggunakan tempera. Terkadang anak tidak mau karena anak akan merasa, ibu guru, saya kalau main tempera ini takut karena tempera ini kalau kena baju saya akan kotor. Makanya kita akan memberikan pengertian kepada anak itu supaya anak itu mau bermain dengan tempera itu, karena tempera itu bisa hilang kalau kita cuci dengan air. Akhirnya anak itu mau lagi menggunakan tempera itu untuk mewarnai bunga atau gambaran yang media yang kita berikan. Bagus sekali Bu Jumra ya. Sampai saat ini kira-kira bagaimana atau metode-metode yang kita lakukan atau rancangan kegiatan kita nanti atau besok ya, karena besok ya kita melakukan observasi, kira-kira rancangan kegiatan apa saja yang kita lakukan Bu Jumra terkait dengan yang untuk menghadapi kendala-kendala yang pernah kita alami selama ini.
Yang saya persiapkan untuk besok, insya Allah saya akan mempersiapkan media-media yang akan saya pergunakan untuk besok. Contohnya itu saya akan mempersiapkan LCD untuk bisa melihat secara langsung video untuk pengenalan macam-macam bunga tersebut, dan akan mempersiapkan alat-alat lainnya untuk kebutuhan sesuai dengan minat anak-anak. Alhamdulillah Bu Jumrah, bagus sekali ya. Apakah ada kendala dalam penyediaan alat peraga Bu Jumrah? Alhamdulillah untuk itu ada, jadi saya mau minta tolong kepada Ibu Samsi karena sampai saat ini saya belum terlalu mahir dalam untuk memakai LCD dan lain-lainnya, makanya dari itu saya minta tolong untuk bantuannya besok untuk dibantu untuk mempersiapkan media itu. Ya baiklah Bu Jumrah, saya insya Allah besok saya akan membantu memfasilitasi karena saya juga alhamdulillah saya bisa persiapkan LCD, laptop, kemudian media-media yang lain. Apabila ada kekurangan nanti saya akan bantu Bu Jumrah ya, demi memperlancar kegiatan observasi kita Bu Jumrah ya. Oke, terima kasih banyak Bu Jumrah ya, persiapannya sangat matang sekali Bu Jumrah. Terima kasih waktunya hari ini Bu Jumrah, dan kita ketemu besok lagi karena nanti saya akan melihat secara langsung. Jadi ini kegiatan yang kita lakukan sekarang adalah praobservasi. Jadi besok sudah di tahap observasi, saya akan melihat secara langsung bagaimana Bu Jumrah nanti di dalam mengajar dari awal sampai akhir. Setelah kegiatan observasi itu nanti akan ada lagi namanya pasca observasi. Jadi hari ini praobservasi, besok saya akan melihat observasi, kemudian nanti akan ada lagi tanya jawab yang namanya itu pasca observasi. Ya, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sampai ketemu besok Bu Jumrah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, karena lagi masih pagi, bisa ucapkan selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Good morning everybody, who are you? Good morning everybody, who are you? Good morning and good morning beautiful. Good morning everybody, who are you? Salam beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, baik? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Doa apa itu? Ada doa belajar pintar, anak hebat. Tapi sebelum kita baca doa belajar, kita sama-sama dulu nyanyi ya. Yang pertama, lagu pembuka hati pintar. Ayo kita sama-sama, 1, 2, 3. Sambil
manis. Bila kau mau belajar, mari kita lakukan. Duduk tertib senyum manis, lalu berdoa. Ayo, tangannya seperti apa kalau kita berdoa? Semuanya ya, 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Kita lanjut ya. Oke, tema kita minggu ini adalah tentang tanaman. Tentang apa? Mana yang termasuk tanaman? Benar, pintar. Oke, jadi tanaman itu termasuk bunga kemas sepatu pintar. Ya, bunga itu termasuk termasuk tanaman. Siapa yang menciptakan tanaman? Siapa yang menciptakan? Allah. Jadi tanaman itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kita caranya merawat tanaman? Halo. Siapa kata? Pintar. Jadi tanaman itu supaya bisa tumbuh dengan baik harus dirawat dengan baik juga. Oke, harus disiram. Disiram pakai apa? Disiram pakai air, dikasih pupuk supaya bisa tumbuh menjadi besar. Oke, jadi pohon pintar. Sekarang kita akan keluar untuk menyiram tanaman yang ada di luar di halaman sekolah. Bisa kita bisa. Oke. Sekarang semuanya berdiri. Kita berbaris keluar untuk menyiram. Sekarang kita berada di mana? Di luar kelas. Tugas kalian untuk menyiram bunga yang ada di sekitar kita. Jadi sekarang kita akan menyiram tanaman yang ada di sekitar kita dengan menggunakan apa ini? Ini mangkok. Mangkoknya itu warna apa? Warna hijau. Bapak hijau warna hijau ada yang tahu? Biru. Sekarang ibu guru akan kasih satu-satu. Silakan cari air dikurangi di sana. Baru isi mangkoknya, baru disiram tanaman yang ada di sekitar kita. Bisa? 1, 2, 3, 4, 5, Silang itu di belakangnya silang ada. Itu sana ada. Ya sudah. Ya awas. Ya sudah nak. Di sana ada kerang kosong. Ya, sudah. Nah, oke. Awas basah bajunya. Oke. Ya satu-satu. Ya cila sudah nak. Ya sudah ada. Oke.
Ya, ayo Nak Naila, ayo sini. Ya, ayo sini. Ini juga kecilan. Ini. Oke, pintar. Ini Nak, sini. Sini Nak, sini. Kenapa itu? Ya, sebentar kering ya bajunya ya. Ayo, sebentar kering ya. Ini, mana yang mau disiram Nak? Mana tanaman yang mau disiram? Ini. Ayo, ini ya. Oh, ini kembangnya. Siram ya. Siram pintar. Siram ini. Iya, siram ini pintar. Siram apa? Oke, bismillah. Oke. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah dari luar. Lagi ngapain bilang tadi? Siram apa? Siram bunga pintar. Siapa lagi yang menciptakan bunga? Allah pintar. Sekarang kita akan menonton video tentang macam-macam bunga. Jadi perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Sebentar Ibu Guru akan kasih pertanyaan tentang yang kita lihat di video ini. Jadi sekarang ya pegang videonya. Kita sama-sama lihat. Kita akan melihat apa-apa saja yang ada di dalam video ini. Kita akan belajar mengenal bunga. Ini adalah bunga mawar. Bunga mawar adalah tanaman tertua di dunia. Tangkainya memiliki duri yang tajam. Jadi kita harus. Ini adalah bunga mawar. Perhatikan ini Nak, perhatikan. Ini adalah bunga mawar. Ini adalah Perhatikan ya. Ada yang tahu bunga apa ini? Bunga mawar. Warnanya bunga mawar warna apa? Warna merah. Pernah lihat? Atau ada yang punya bunga mawar di rumah? Ada, pintar. Banyak ya. Jadi ini bunga mawar ini berduri. Jadi kita tidak boleh main-main kalau kita melihat bunga mawar seperti ini karena bahannya berduri dan tidak boleh dimain kalau bunga mawar. Harus hati-hati. Ya. Memang bunga juga harus disayang. Sama juga dengan manusia harus bisa disayang karena bunga itu adalah ciptaan Allah. Jadi harus juga dirawat seperti manusia. Kenapa Nak? Oh iya, pintar. Kita lanjut ya, kita lihat lagi. Video selanjutnya kira-kira apa ya? Oke. Ada yang tahu ini bunga apa? Nah, bunga warna putih pintar. Jadi bunga ini adalah bunga apa Nak? Bunga melati pintar. Jadi ini namanya bunga melati. Warnanya warna apa? Warna putih. Ini bunga melati ini harum ya. Jadi ini warnanya harum sekali ini bunga melati. Biasa dipakai untuk mandi kembang dan bisa juga dipakai untuk apa ya? Di acara-acara tertentu biasanya kita pakai ini untuk bunga melati. Oke, kita lanjut untuk bunga selanjutnya. Ini masih bunga apa kira-kira? Masih bunga melati pintar. Kalau ini ada yang tahu bunga apa? Bunga kembang sepatu Rizky pintar. Warnanya warna apa? Warna merah. Ada daunnya tidak? Warna daunnya warna apa? Warna hijau pintar. Kalau ini apanya kira-kira? Kalau ini yang kuning-kuning apanya kira-kira? Ada yang tahu kira-kira itu apanya? Hah? Apanya itu Rizky? Apanya Nak? Itu adalah serbuk bunganya ya. Ya, itu adalah serbuk bunga. Jadi itu namanya bunga kembang sepatu. Pernah lihat? Oke, kita lanjut lagi.
namanya bunga anggrek. Ini tumbuh, biasa bisa juga di hutan dengan cara menjalar. Ini kalau bunga anggrek. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih bunga anggrek? Masih juga bunga anggrek. Nah, banyak warnanya ya bunga anggrek ya. Ada yang warna putih, ada yang warna pink, ada yang warna ungu. Jadi macam warna juga anggreknya. Kita lanjut, ini ada yang tahu bunga apa? Ini namanya bunga teratai. Bunga apa? Bunga teratai ini tumbuhnya di air. Jadi ini bunga teratai tumbuhnya di air. Biasanya kalau kita pergi lihat kolam ikan, biasanya banyak teratai di situ. Pernah lihat? Pernah lihat siapa yang ada kolam ikannya di rumah? Siapa yang ada kolam rumahnya? Ada? Ada kolam ikannya? Biasa ada bunga teratai di atas air itu disimpan. Karena memang ini bunga teratai tumbuhnya di air. Oke, itulah. Bunga apa namanya? Bunga teratai pintar. Kenapa? Ya, oke, kita lanjut ya. Masih bunga teratai. Ini teratai apa warnanya? Teratai putih. Nah, teratai putih. Tadi itu teratai apa? Masih putih juga atau pink? Pink ya? Oke. Warna apa? Warna pink. Cantik sekali warnanya. Ini ada yang tahu? Kenapa? Matahari. Oke, jadi ini kenapa dikatakan bunga matahari? Karena bentuknya menyerupai bentuk matahari. Pernah lihat matahari? Matahari itu bisa dilihat kalau waktu apa? Waktu pagi pintar. Jadi ini namanya bunga matahari. Bijinya ini bunga matahari kita bisa makan loh. Ada yang pernah makan biji matahari? Bunga matahari? Apa namanya? Apa namanya? Biji bunga matahari itu bisa dimakan. Apa namanya? Namanya kuaci. Namanya apa? Kuaci. Pernah makan kuaci? Pernah. Jadi kuaci itu bahannya dari biji bunga matahari. Nah, ini warnanya warna apa? Warna kuning. Oke, kita lanjut lagi. Bunga selanjutnya. Masih bunga matahari ya. Nah, ini masih bunga matahari. Wow, ini banyak sekali ya bunga mataharinya, bagus sekali. Oke, Ibu Guru sekarang pegang apa ya? Ini adalah lembar kerja yang ada gambar bunga. Oke. Jadi kira-kira ini bunga gambar bunganya mau diapain ya? Mau diwarnai pintar. Jadi bunga ini kita akan warnai dengan menggunakan apa ini? Dengan menggunakan kuas pintar dan menggunakan apa? Pewarna. Dengan menggunakan pewarna yang namanya tempera. Apa namanya? Tempera. Jadi hari ini tugas saya akan mewarnai gambar bunga ini dengan menggunakan kuas dan menggunakan pewarna tempera. Jadi caranya mewarnai sebentar, kita tidak boleh keluar garis ya, sama dengan kalau kita mewarnai menggunakan pensil warna. Tidak boleh keluar garis. Jadi caranya seperti ini. Kita harus pelan-pelan, kita warnai seperti ini. Harus pelan-pelan, tidak boleh keluar garis ya. Harus pelan-pelan, tidak boleh keluar garis. Harus semuanya ya, seperti ini. Oke. Ini kasih contoh satu dulu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita mewarnai harus satu arah, tidak boleh keluar garis. Oke, bisa kira-kira sebentar? Bisa.
Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Jadi sebentar kita akan mewarnai seperti ini. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Ha? Masih semangat? Ibu guru mau lihat dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, sekarang ibu guru persilakan untuk berdiri. Oke, silakan ke mejanya, hati-hati ya. Tidak boleh dorong-dorong. Pelan-pelan ya. Kita silakan. Siapa yang bagus caranya mewarnai rapi, tidak keluar garis, ibu guru sebentar kasih 5 bintang. Dan kasih bagus memang caranya mewarnai. Karena ibu guru sudah persiapkan hari ini siapa yang paling rapi caranya mewarnai, tidak keluar garis, ibu guru sebentar kasih 5 bintang. Ada yang mau dapat bintang? Nah, kasih aku caranya mewarnai. Ibu guru sebentar kasih 2 bintang. Oke, siap. Oke, nak. Itu aja. Kasih lagi, nak. Satu arah ya. Masya Allah, semuanya sudah pintar mewarnai ya. Tidak apa-apa, sebentar bisa hilang sama guru. Iya, hijau gelap ya. Hijau kan memang hijau. Hijau gelap itu banyak, kalau warna itu juga banyak. Ada hijau muda, ada hijau gelap. Simpan di situ, Nak. Asal simpan aninya. Bahkan warna kuning ada kurang gitu, warna kuning sudah. Ya simpan di situ saja. Bagus di anunya, caranya mewarnai itu kasih bintang. Di sana dulu, ya sudah cuci tangan di sini, belum makan ya, belum makan ya, belum makan ya, karena belum selesai semua dulu temannya. Nah, tapi sebelum kita makan, kita sudah boleh berdoa dulu. Berdoa dulu, doa apa itu? Doa makan. Tapi sebelum kita makan, kita dulu ya, satu lagi ya. Jagalah kebersihan, jagalah
basmalah dan doa pada Allah agar kita mendapat rahmat. Tanganku ke depan lalu dibalik, sekarang ditarik lalu berdoa. Doa sebelum apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berilah mereka akan rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Amin. Terimalah doaku ya Allah. Semoga kita diucapkan selamat. Bu Guru, kopi dia ini sama waktunya makan? Sebagian mau dulu. Kinje ngandre seranya bisa gasnya serang pokoknya jangan yang erang. Tri ya bisa minhangan re. Gasnya memang. Untuk belajar kembali, kalau itu kita pulang ke rumah masing-masing. Kita baca doa sesudah makan dan minum. Oke, kalau selesai, lalu dibalik ke doa sesudah makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amana wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Artinya, segala puji yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami golongan orang-orang muslim. Amin. Terimalah doaku ya Allah. Tadi di video kita lihat berbagai macam-macam bunga. Masih ingat kenapa itu? Sepatu dan bunga teratas. Siapa lagi yang menciptakan bunga? Allah yang menciptakan bunga. Alhamdulillah. Kita sudah mewarnai gambar bunga dengan menggunakan apa lagi? Dengan menggunakan kuas dan pewarna tempera. Di sini guru sudah lihat beberapa gambar yang mewarnai gambar bunga. Sudah ada berapa teman ini? Dari sekian teman ini yang paling rapi di dunia. Hanya itu dulu. Untuk hari ini yang paling penting guru akan kasih reward di bahasa siapa? Jadi 3 orang dari guru hari ini kasih reward karena caranya warna dalam bunga sudah sedikit rapi dibanding yang lain dengan teman-teman. Jadi ada gambar bunga yang sudah ibu ambil. Ada namanya Adika. Mana namanya Adika? Oke, nanti dia tanya sini. Ada
Aku tidak mau lihat kemarin di sini aku udah bikin channel. Tadi naik lihat ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman yang dapat buat berita hari ini. Halo, hai. Oke, sebelum kita pulang, ibu guru akan mengingatkan kembali. Biasakan menggunakan 4 kata ajaib di rumah. Yang pertama, kalau kita berbuat salah harus minta maaf. Dan kalau kita butuh bantuan sama orang lain, kita harus mengucapkan kata minta tolong. Dan kalau kita sudah dibantu, dapat hadiah, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nah, kalau kita lewat depan orang, harus mengucapkan apa? Sabe atau permisi pintar. Dan ibu guru juga mengingatkan, biasakanlah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita masuk rumah. Dan ingat, kurangi juga main HP di rumah. Karena HP dapat merusak apa? Dapat merusak mata dan otak. Oke. Bila kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib senyum manis selalu berdoa. Semuanya berdoa dulu. Doa pulang sekolah. Doa pulang. Mana suaranya? Siapa yang mau pulang? Yang mau pulang duduk mati ya. Oke, kalau hari sudah siap, ibu ucapkan selamat siang anak-anak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum keluar, ibu guru akan bagi rapor dulu. Nanti kalau ibu guru keluar, dia yang disebut namanya untuk pulang. Asal. Sirah. Bagi sirah. Api. Pia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Suhaini SPD. Selamat datang di sekolah kami di TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Iya, dan yang saya hormati rekan saya Ibu Jumrawati. Terima kasih Bu Jumra telah bersedia pada hari ini menyempatkan waktunya di kegiatan pasca observasi kali ini Bu ya. Pertama-tama kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sebelumnya kita sudah melakukan 2 tahap ya. Jadi di supervisi akademik ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pra-observasi dan tahap kedua observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan kegiatan terakhir kali ini yaitu kegiatan pasca observasi Bu ya.
Jadi proses observasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana proses mengajar yang Ibu Jumra sudah lakukan di dalam kelas ya. Bagaimana perasaannya Bu Jumra setelah melakukan 2 tahap sebelumnya, yaitu praobservasi dan observasi Bu? Terima kasih Ibu Samsi. Yang jelasnya pada saat observasi di dalam kelas, rasa sedikit deg-degan pasti ada, dan rasa antusias juga ada. Awalnya rasa khawatir, ternyata pada saat saya menyampaikan pembelajaran masih ada yang kurang. Tapi di sisi lain saya juga antusias karena melalui kegiatan ini saya nantinya akan mendapat masukan tentang hal-hal yang perlu saya perbaiki ke depannya pada saat saya mengajar di dalam kelas. Seperti itu Bu Samsi. Deg-degan Bu ya, khawatir. Tapi saya lihat Bu semangat sekali pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas itu. Ibu Jumra semangat sekali ya. Nah beberapa saat yang lalu kan Ibu Jumra sudah menerangkan atau menjelaskan perencanaan pembelajaran yang dibawakan di dalam kelas ya. Kalau boleh saya tahu area pengembangan yang Ibu Jumra fokuskan ketika menyampaikan materi yang Ibu sampaikan itu seperti apa Bu? Area pengembangan yang saya harapkan bisa optimal adalah dari sisi pengetahuan dan sisi keterampilan. Sisi pengetahuan, saya berharap anak-anak itu bisa mengenal berbagai macam bentuk dan warna bunga yang baik itu secara langsung maupun saya perlihatkan melalui gambar, dan anak-anak saya mengajak keluar untuk menyiram tanaman atau bunga sehingga anak-anak bisa mengetahui bahwasanya tanaman seperti bunga itu perlu dengan air, karena tanpa air tanaman bunga itu tidak akan tumbuh dan berkembang biak dengan baik pula. Seperti itu. Dan sisi dari keterampilan, saya berharap peserta didik itu bisa mencoba membuat karya seni dengan berbagai teknik dan media seni sesuai dengan ide dan imajinasinya anak-anak tersebut. Seperti itu. Oh, berarti ada 2 area pengembangan Bu ya yang ingin dicapai. Yang pertama itu dari segi pengetahuan, kemudian dari segi keterampilan juga Bu ya. Kemarin itu Bu Jumra membahas tentang apa Bu Jumra? Kalau boleh saya tahu kemarin itu kita membahas topik tentang apa? Tentang macam-macam bunga dan warnanya. Oh, tentang macam-macam bunga. Selanjutnya Bu Jumra terkait dengan kegiatan pembelajaran kita waktu kemarin itu, kira-kira langkah-langkah yang dilakukan bisa dijelaskan Bu di dalam proses pembelajaran itu, langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Jadi di dalam ketika saya mengajar ada 4 langkah yang saya pakai, di mana itu yang pertama ada kegiatan pembuka, dan yang kedua itu ada kegiatan inti, ketiga kegiatan istirahat, dan yang keempat itu ada kegiatan penutup. Di mana kegiatan pertama itu adalah kegiatan pembukaan, anak-anak mengucapkan salam, mengucapkan doa, dan saya juga mengabsen kehadiran, dan saya melakukan resepsi tentang bermacam-macam bunga dan warnanya. Dan saya juga melakukan diskusi dengan peserta didik untuk kegiatan yang saya akan lakukan pada hari itu. Dan kegiatan yang kedua masuk di kegiatan inti, saya mengajak anak-anak melihat berbagai macam bentuk bunga dan warna melalui LCD, dan anak-anak juga menebak gambar tentang bunga dan warna yang sesuai dengan yang sudah dilihat di LCD. Dan saya juga mengajak lagi anak-anak kembali ke halaman sekolah untuk melihat secara langsung tanaman bunga yang ada di sekitar lingkungan sekolah, dan anak-anak juga menyiram. Dan di situ melalui kegiatan itu anak-anak bisa tahu bahwasanya tanaman itu sangat perlu air, karena tanpa air tanaman itu tidak akan tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Lanjut kegiatan yang ketiga, kegiatan istirahat. Anak-anak makan,
bermain, bisa bermain di dalam kelas dan bisa juga bermain di luar kelas. Dan terakhir kegiatan penutup, anak-anak kembali lagi ke dalam kelas dan saya mengulang pelajaran yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan di awal, dan saya juga menyampaikan materi apa yang saya akan bawakan untuk esok hari, dan saya juga memberikan apresiasi kepada yang positif kepada peserta didik untuk perilaku yang positif kepada peserta didik dengan biasanya seperti senyum, mengacungkan jempol, tepuk tangan, seperti itu. Dan anak-anak selanjutnya berdoa untuk pulang dan antrian untuk pulang sambil bersalaman dengan ibu. Seperti itu kegiatannya, langkah-langkahnya Ibu Samsi. Sangat luar biasa Bu Jumrah ya. Terima kasih penjelasannya Bu, sangat lengkap sekali langkah-langkah yang dilakukan. Jadi ada 4 langkah yang dilakukan. Yang pertama itu dari kegiatan pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan juga di kegiatan inti saya dengar. Kemudian yang ketiga kegiatan istirahat, dan yang keempat itu adalah kegiatan penutup ya. Dari kegiatan dari 4 langkah-langkah tersebut, Ibu Jumrah mengalami kesulitan tidak? Atau ada hal-hal yang masih kurang atau masih perlu diperbaiki ketika melakukan keempat langkah tersebut? Ya, namanya juga anak usia dini. Kalau kita mengajar di dalam kelas pasti identik, pasti ada yang kurang, ada masalah, karena namanya juga anak usia dini identik dengan bermain. Oleh karena itu, sebelum saya memberikan kegiatan, saya persiapkan memang alat atau bahan yang memang sebisanya anak-anak itu bisa bermain atau berkreasi dengan kegiatan itu sehingga tidak mengganggu pelajarannya pada saat itu. Seperti itu. Dan kekurangannya masih banyak ya, apalagi saya tidak mahir bermain laptop dan apalagi kami itu hari menggunakan LCD. Jadi banyak sekali kekurangan untuk hal-hal di situ. Dan masih banyak perlu perbaikan untuk kedepannya. Ya. Seperti itu. Terkait anak-anak TK memang begitu Bu ya. Mereka itu banyak bermain. Memang perlu energi tambahan untuk mengajak anak-anak agar bisa kembali fokus ya dalam kegiatan pembelajaran. Mengeluarkan suara besar untuk bisa mengendalikan anak-anak di dalam suara tinggi ya. Tapi saya lihat pada saat proses belajar di dalam kelas, saya lihat anak-anak itu begitu antusias Bu ya, Bu Jumrah, di dalam kelas. Anak-anak juga begitu antusias menjawab pertanyaannya. Mereka mendengar materi yang disampaikan oleh Bu Jumrah. Kemudian mereka bersemangat sekali juga pada saat kegiatan berkelompok, dan mereka senang pada saat menyiram bunga di halaman sekolah ya. Mereka senang sekali melihat secara langsung bunga-bunga yang ada di halaman sekolah. Saya lihat terkait dengan kendala yang dihadapi itu memang sangat penting Bu. Kita perlu belajar IT, penggunaan IT di dalam proses pembelajaran, karena itu memang merupakan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar anak di dalam kelas juga Bu ya. Dan dari kegiatan kita hari ini, mulai dari praobservasi kemarin, kemudian observasi, dilanjutkan dengan pasca observasi. Harapan Ibu Jumrah ke depannya itu seperti apa Bu setelah melewati ketiga tahap supervisi akademik ini? Terima kasih. Harapan saya akan lebih giat lagi belajar dan tak segan untuk minta bantuan kepada teman-teman, rekan-rekan guru di dalam sekolah ini, supaya untuk lebih kedepannya untuk mengajar di dalam kelas akan lebih baik lagi. Dan kalau bisa mungkin kalau ada workshop atau pertemuan lain yang bisa untuk saling berbagi, insya Allah saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Nanti. Dan harapan saya juga mudah-mudahan rekan-rekan guru di sini mau membantu di setiap kekurangan saya, dan insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi seperti itu.
memang perlu kolaborasi yang baik Bu ya antara rekan-rekan guru yang apalagi yang sudah mahir menggunakan IT. Kita bisa perlu belajar di situ juga Bu ya, saling membantu. Dan terima kasih banyak Bu Jumra atas kesempatannya hari ini. Iya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki Bu dan bisa mengembangkan diri ke depannya Bu ya. Alhamdulillah sangat luar biasa Bu Jumra saya lihat dari kegiatan observasi kemarin. Terima kasih banyak dan saat ini saya serahkan kepada Ibu pengajar praktik Ibu Suhaila SPD memberi kami umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait dengan proses pasca observasi kali ini Bu. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Nur Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebagai pengajar praktik luar biasa ini, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Jumrawati karena hari ini mau bergabung di kegiatan calon guru penggerak kami untuk melaksanakan tugas-tugas CGP Ibu Nur Samsi, yaitu pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi yang kita lakukan saat ini. Saya sempat perhatikan ini, Ibu Jumra tadi sempat tegang ya dalam melakukan observasi kelas. Tapi luar biasa ya Bu, ini memang beda ya kalau misalnya kita dipantau oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Beda kalau misalnya kita mengajar sendiri. Tapi luar biasa sekali saya perhatikan juga Bu Jumra media pembelajarannya dengan menggunakan video yang ditampilkan lewat LCD. Kemudian diperkenalkan kepada siswa, setelah itu memperkenalkan kepada anak-anak kita, anak TK kita itu bagaimana lingkungan alam sekitar, yaitu diajak melihat berbagai macam bunga dan berbagai macam warna, sehingga anak ini sebagian besar siswa TK itu merasa lebih tertarik dalam melakukan proses belajar mengajar yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan keterbatasan atau kekurangan yang Ibu sampaikan terkait dalam kekurangan itu IT, penggunaan IT ataupun laptop dan lain sebagainya masih kurang. Mudah-mudahan ke depan ini bisa dikembangkan ya Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi dengan mengikuti berbagai pelatihan seperti workshop ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa membantu kita ke depannya. Dan mudah-mudahan nanti Ibu Nur Samsi bisa membantu teman sejawat kita di sekolah ini supaya kita semua ini lebih aktif dan berkreasi dalam melakukan proses belajar mengajar. Saya kira seperti itu ya Bu Samsi. Saya kembalikan kepada Bu Samsi. Ya baik, terima kasih Bu Suhaini atas tanggapannya ya terkait dengan kegiatan kami pasca observasi kali ini, dan saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu pengajar praktik karena telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi kami di kegiatan pasca observasi ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Jumra yang telah semangat dari mengikuti kegiatan supervisi akademik ini, mulai dari pra-observasi, observasi di dalam kelas, kemudian pasca observasi ini. Terima kasih banyak, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.